Sahabat rumah belajar, salam jumpa kembali di video pembelajaran. Pembelajaran kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Sahabat rumah belajar, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Sahabat rumah belajar, kita lanjut pada teks Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sahabat rumah belajar, apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Paragraf pertama pada teks Pawai Budaya ini membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik, utamanya bagi warga kampung Babakan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah sebuah inti pembahasan yang tertulis dalam paragraf. Gagasan ini menjadi dasar dalam pengembangan sebuah paragraf. Nah, sahabat rumah belajar, untuk memudahkan cara menemukan gagasan utama atau gagasan pokok, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Bacalah secara seksama seluruh isi paragraf. Lalu, temukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Kemudian, temukan unsur inti dari kalimat utama yang meliputi subjek dan predikat. Dan unsur inti kalimat utama itulah yang merupakan gagasan pokok. Dari teks bacaan Pawai Budaya dapat kita temukan kalimat utamanya, yaitu terletak pada awal paragraf. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Dari situ kita bisa menemukan unsur inti kalimat utama, yaitu yang meliputi subjek dan predikat. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa gagasan pokok dari paragraf pertama teks bacaan tersebut adalah pawai budaya sangat menarik. Sahabat rumah belajar, untuk paragraf 2 sampai dengan 5 silakan cari sendiri. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi keberagaman agama, budaya, bahasa daerah, makanan khas daerah, dan sebagainya. Sebagai contoh, Parto dan Inen berasal dari Yogyakarta. Rumah adat daerah Parto dan Inen yaitu joglo. Makanan khasnya yaitu gudeg. Kemudian ada Rahmat dan Juleha yang berasal dari Betawi. Rumah adat daerahnya yaitu rumah kebaya. Kemudian makanan khas daerahnya yaitu kerak telur. Contoh yang lain ada Anwar dan Saskia yang berasal dari Padang. Rumah adat daerah mereka yaitu rumah gadang dan makanan khasnya yaitu rendang. Sahabat rumah belajar bisa mencari tahu informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu dengan cara bertanya kepada teman yang lain. Nah, jika ada teman-temanmu yang berasal dari suku yang berbeda ataupun agama yang berbeda, bagaimanakah sikap yang harus kalian tunjukkan terhadap perbedaan tersebut? Berikut ini contoh sikap menghargai keberagaman antara lain. Kita harus berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Kita tetap menghormati orang lain walaupun berbeda keyakinan,
Kita senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun terhadap orang lain. Kita juga ikut mengapresiasi akan keanekaragaman budaya di Indonesia, dan kita harus mencintai keberagaman serta meyakini bahwa keberagaman akan memiliki manfaat yang lebih banyak. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Ada angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Ada saluang. Saluang ini berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Dan kemudian ada gendang, berasal dari Jawa Barat, dan juga ada tifa yang berasal dari Papua. Kedua alat musik tersebut dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipukul, atau dipetik akan menghasilkan bunyi. Hal ini karena alat-alat musik tersebut menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Lalu bagaimana caranya jika ingin menghasilkan bunyi yang lebih keras? Caranya yaitu dengan memperbanyak jumlah getaran dalam setiap detik. Jumlah getaran dalam setiap detik tersebut disebut dengan frekuensi. Apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara yang dihasilkan pun akan semakin keras. Nah, sahabat yang mau belajar, bagaimana dengan pembelajaran kita? Semoga menyenangkannya. Sekian dulu video pembelajaran kita. Tetap semangat, salam sehat, dan sampai jumpa.